Pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald berminat untuk membela timnas Indonesia. Komentar striker Jepang usai timnas Indonesia menyulitkan timnas Jepang di fase grup Piala Asia. Ranking skuad timnas Indonesia naik 4 tangga setengah Piala Asia. Mohon subscribe dulu agar kamu tahu jika ada video baru dari kami. Terima kasih. Jairo Riedewald, pemain Liga Inggris asal klub Crystal Palace itu merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda. Darah Indonesia didapat olehnya dari sang ibu yang berdarah Suriname Indonesia dan neneknya merupakan orang Ambon. Kini pemain berusia 27 tahun itu dirumorkan telah dihubungi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia untuk dinaturalisasi agar bisa membela skuad timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai gelandang itu bahkan mengaku selalu makan makanan Indonesia dan belajar budaya Indonesia. Banyak makanan favorit saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Nasi jadi makanan utama saya dan ditambah lauk di atasnya. Semuanya serba pedas seperti daging pedas, ayam pedas, ikan pedas, nasi goreng. Ini adalah ciri khas makanan sana. Nenek saya orang asli Indonesia Ambon dan ibu saya setengah Suriname dan Indonesia. Budayanya menyenangkan dan saya bangga mempunyai darah Indonesia, ujarnya Jairo Riedewald pada tahun 2021 silam. Diketahui Jairo pernah berseragam timnas Belanda U15 sampai senior. Namun di timnas senior ia baru bermain selama 3 penampilan dan terakhir kali bermain di timnas senior Belanda pada 2015 silam. Dan itu artinya Jairo Riedewald masih bisa dilakukan naturalisasi untuk berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia karena di timnas senior hanya bermain 3 kali. Di sisi lain, Jairo juga mempunyai segudang pengalaman di Liga Premier Inggris, Liga Eredivisie Belanda hingga Liga Champion Europe. Tak salah jika pemain tersebut pernah dikontak PSSI untuk dinaturalisasi. Apalagi skuad timnas Indonesia walaupun banyak pemain-pemain bagus namun masih belum memenuhi syarat 11x2. Yang artinya skuad timnas Indonesia harus mempunyai 2 tim bagus agar ketika ada pemain yang mengalami cedera ada penggantinya. Hal itu ramai setelah terdapat salah satu akun fanbase timnas Indonesia yang mencoba menghubungi Jairo, apakah ia pernah dihubungi oleh PSSI. Dan pemain tersebut membalas ia selalu mungkin waktu akan menjawab, kata Jairo. Komentar striker Jepang usai timnas Indonesia menyulitkan timnas Jepang di fase grup Piala Asia. Skuad timnas Indonesia kalah di laga terakhir grup D Piala Asia dengan skor 3-1. Skuad timnas Indonesia bermain cukup baik menghadapi tim berjuluk Samurai Biru itu. Menghadapi tim peringkat 1 Asia dan peringkat 17 dunia merupakan hal yang paling sulit bagi skuad timnas Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Namun di dalam lapangan berbeda, justru para pemain timnas Indonesia bermain bagus. Bermain tenang dan bahkan duel satu persatu sering disajikan oleh penggawa timnas Indonesia seperti Marcelino dan Justin Hubner yang bermain cukup berani. Terlepas dari skor akhir tersebut, skuad timnas Indonesia bisa dikatakan akan menjadi pesaing baru di kawasan Asia. Secara taktikal dan permainan yang ditampilkan cukup menjanjikan. Hal ini tak lepas dari kontribusi besarnya para pemain keturunan Indonesia di timnas seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, hingga Ivar Jenner. Apalagi Marcelino yang juga sama-sama bermain di kawasan benua Eropa. Tak lupa juga dari racikan sang pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong yang membawa timnas di level sekarang. Hingga pemain timnas Jepang yang mencetak gol ke gawang timnas Indonesia Ayase Yuda juga turut memberi pujian kepada skuad Garuda. Timnas Indonesia sudah di jalan yang bagus, tercatat ranking 146 dunia akan tetapi tak menggambarkan bermain buruk menghadapi kami. Saya sangat apresiasi kepada semuanya, termasuk pelatih. Di babak pertama saja kami hanya bisa mencetak gol melewati penalti. 3 tahun nanti timnas Indonesia akan diperhitungkan, ujarnya Ayase Yuda saat ditanya wartawan setelah laga berakhir. Ranking skuad timnas Indonesia naik 4 tangga setengah Piala Asia. Skuad timnas Indonesia naik 4 tangga setelah pertandingan di Piala Asia. Skuad timnas Indonesia kini di urutan 142 dunia, yang dari sebelumnya 146 dunia. Skuad timnas Indonesia mendapatkan total 10,23 poin dari seluruh pertandingan di Piala Asia. Kekalahan atas Irak dan Jepang tentu akan mengurangi poin FIFA timnas Indonesia dan ranking Indonesia akan turun ke 152 dunia. Namun karena faktanya timnas Indonesia menang menghadapi timnas Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifah membuat timnas Indonesia mendapatkan 23,26 poin. Sedangkan timnas Vietnam turun ke ranking 100 FIFA dari sebelumnya 94 dunia. Hal ini karena di semua laga Piala Asia skuad berjuluk The Golden State Warrior itu mengalami kekalahan.
Di luar dari hal itu, semua skuad timnas Vietnam nantinya akan menghadapi timnas Indonesia lagi pada ajang yang berbeda, yakni kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Hal ini juga akan bertajuk membalas kekalahan atas Indonesia di Piala Asia. Dan skuad timnas Indonesia harus siap mempertahankan kemenangannya kembali atas Vietnam.